Tidak percaya dengan adanya ajaran agama, entah itu antek-anteknya atau mungkin berantemnya ini harus dia itu sampai mati gitu. Dan kakinya itu memang mirip seperti kambing, entah nih mungkin pengikutnya Baphomet ataupun mungkin penjagaan atau dan lain-lain, cuman aduh, kita balik lagi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu buat seluruh teman-teman semua dan para sobat hantu sekalian yang sedang menonton channel YouTube ini. Sebelumnya kemarin kan saya udah menelusuri daerah Jawa Timur ya, yang di Kapter 1 sampai Kapter 4, dan Kapter 2-nya itu memang lagi akan datang, lagi kita garap, dan itu versi spesialnya kita yang untuk daerah Jawa Timur. Oke, lanjut aja. Kali ini kita akan membahas satanisme. Kenapa sih satanisme ini, atau kita sebut aja satanik lah ya, ini kita bahas. Ada alasannya, bukan karena pemujaannya atau karena fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia, tapi lebih tepatnya ada salah satu kejadian yang saya alami sendiri pada saat kemarin itu di Jawa Timur, dan kebetulan saya lagi iseng bahas sama teman-teman saya, menurut mereka satanis itu apa, dan ternyata memang percaya atau tidak, entah itu antek-anteknya atau mungkin ya yang kecil-kecil lah ya, itu ada, mereka hadir, dan di situ terjadi kejadian fenomenal yang tidak terekam kamera. Karena setelah saya garap konten, habis itu kita break, dan saya lagi bicara itu sama teman-teman kan. Kejadiannya itu kurang lebihnya itu seperti ini. Kita semua yang sedang membahas satanis ini terbakar emosi yang sangat luar biasa. Jadi ketika saya melihat teman saya itu, saya rasa ingin saya ajak berantem aja. Pokoknya berantemnya ini harus dia itu sampai mati gitu. Itu udah melebihi yang namanya emosional biasa gitu kan. Oke, lanjut aja. Satanis. Teman-teman mungkin udah pernah tahu atau pernah baca di Google kalau satanis itu apa, dan ada juga perkumpulannya di dunia kan. Dan di Indonesia pun saya percaya itu ada. Nah, oke, dari beberapa informasi yang beredar, saya rangkumin jadi satu. Mungkin ini yang menurut saya itu ya, saya nggak berani bilang ini paling kompleks, karena sumber-sumbernya itu entah kenapa susah untuk dicari. Oke, lanjut aja. Satanisme. Apa sih satanisme itu? Satanisme adalah suatu paham yang menolak kepercayaan kepada kuasa duniawi yang lain dan menganggap setan adalah kuasa terbesar di dunia ini. Satanisme tidak percaya dengan adanya ajaran agama. Bagi pengamal satanisme, manusia dapat menikmati kehidupan di dunia dengan sepuas-puasnya. Atau mungkin kita dapat hidup, terserah kita mau ngapain aja. Semasih menurut kita dan menurut kepercayaan kepada setan ini sah, tidak ada larangan apapun gitu kan. Kecuali menyembah Tuhan ya, mungkin dalam satanisme itu dilarang juga. Manusia sendiri dapat mengikuti kehendak hati serta tuntutan hawa nafsu mereka, dan tidak ada yang bisa menghalangi kebebasan tersebut. Disebutkan pada dasarnya aliran satanisme ini terdapat dua macam. Pertama ada satanisme tradisional dan modern. Kalau yang tradisional ini kita sebut aja teistik satanis, dan yang kedua ini ateistik satanis.
Dan ada beberapa banyak dewa ya yang dipuja oleh para penganut atau pengamal-pengamal dan organisasi-organisasi sekaligus semuanya lah tentang satanik dan satanisme. Kita bahas Baphomet ya. Apa sih Baphomet itu? Dan dari mana kata Baphomet itu berasal? Baphomet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu Bape dan Metis, yang memiliki arti penyerapan pengetahuan. Baphomet menjadi simbol utama bagi pengikut satanik. Pada abad ke-19, ada salah satu seorang satanis pengikutnya, dan dia menyebarkan satanisme itu sendiri yang bernama Eliphas Levi. Dia menciptakan simbol Baphomet ini. Dan simbol ini yang digambarkan itu seperti kepala kambing dengan bentuk badan itu seperti manusia dan pinggangnya terdapat ular. Terus kakinya itu bersilang dan memiliki sayap. Saya rasa perwujudan dari orang ini membentuk Baphomet itu seperti ini ada artinya. Langsung kita sikat aja ya. Baphomet ini digambarkan sebagai kebebasan seksual. Hal ini karena terdapat payudara wanita di dadanya. Pada ukiran atau perwujudan dari Baphomet yang ditulis, yang dibentuk oleh Eliphas Levi ini. Terus Baphomet ini karena digambarkan seperti itu, jadi lebih mendapat kesannya itu dewa seksual ya. Entah mungkin ini salah atau benar, atau mungkin ada arti lain, itu informasinya masih kurang ya teman-teman ya. Nah, lanjut. Baphomet digunakan untuk simbol ritual pada gereja setan di tahun 2015. Selanjutnya pada simbol God of Madness yang berasal dari Mesir diciptakan oleh Maurice Bessy. Nah, God of Madness ini melambangkan kemakmuran dan kebebasan seksual. Sama. Nah, saja mungkin ini versi bahasa Inggrisnya ya. Dan itu juga digambarkan sebagai kepala kambing dengan membalikan 5 sudut dengan 2 sudut di atas, bawah, kanan, dan kiri. Bawah, kanan, oke. Simbol God of Madness ini memiliki hubungan dengan Baphomet yang juga digunakan kepala kambing dijadikan sebagai elemen utama dalam simbol satanis. Terus juga kemudian terdapat simbol pentalpa atau pentagram yang berasal dari bahasa Yunani. Pentagramon yang berarti 5 baris. Pentapalpa atau pentagram adalah suatu simbol satanisme yang digambarkan secara terbalik. Sampai sini saya mikir ya. Kadangkala memang kalau kita lihat beberapa simbol atau mungkin Alkitab ataupun yang lain yang sifatnya dia itu bersih bagus ya, memuja Tuhan semesta alam, dan itu dibalik atau dipotong-potong terus dijadikan satu. Nah, menurut saya hal itu yang menjadi artinya berbeda atau makna itu bisa diputarbalikan. Teman-teman pasti tahu sendiri maksudnya. Oke, saya setuju sama ini. Lanjut lagi, di dalam morfologi kawasan Menteng dan Haris Mawardi, simbol ini membentuk bintang berujung 5 yang digambar dengan 5 garis lurus. Tasmara menyatakan bahwa pentagram adalah kombinasi antara kekuatan manusia, bintang, dan bumi. Sudut garis bawah bintang mewakili roh, 4 sudut garis mewakili elemen udara, bumi, api, dan air. Bumi, api, dan air. Nah, saya jadi teringat kalau bahas elemen ini ya, jadi teringat filmnya Da Vinci Code. Di film Da Vinci Code itu sempat ini teman-teman, jadi setiap ada pembunuhan itu mereka itu selalu dikasih bekas luka bakar yang luka bakarnya modelnya kayak besi dipanasin, cuman itu ada tulisannya dan itu lambangnya itu api, udara, bumi, dan air, 4 elemen. Apakah mungkin film Da Vinci Code ini tujuan dari pembuatan film ini untuk membuktikan atau menyebarluaskan bahwasannya orang-orang yang penganut satanisme ini tidaklah benar? Itu masih menjadi konspirasi. Nah, ada lagi
salah satu bentuk atau ciri dari kita melihat orang-orang yang menganut ajaran satanisme, salah satunya dengan salib yang terbalik. Itu salah satu identitas yang utama ya. Cuman kalau di zaman sekarang saya rasa sulit untuk menemukan hal tersebut, atau kita tahu satanisme ini kelompok yang besar ya. Bisa saja mungkin dia bersembunyi di salah satu perkumpulan, saya nggak berani bilang ini perkumpulan apa, cuman entah perkumpulan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu, ataupun bisa jadi ada di parlemen-parlemen, atau mungkin ada di pemerintahan, kita nggak tahu. Nah, kenapa memakai simbol itu? Pada zaman perang salib dulu, orang yang menganut satanisme di gereja setan ini seringkali membunuh dengan menempelkan salib terbalik di dahi pengikut satanisme. Wow. Kejam ya. Jadi kesimpulan saya tuh, saya ngerangkum sendiri tuh bahwa saja satanik itu merupakan perkumpulan manusia yang mengikuti setan dan sekumpulan manusia yang mengikuti setan dengan memprotes dan menghujat terhadap Tuhan. Satanik bukan berarti menyembah setan, melainkan benci kepada Tuhan. Tapi satanis itu atau satanik secara tidak langsung itu tanpa sadar dia menjadi setan itu sendiri. Mungkin banyak ya kiasan-kiasan kayak zaman sekarang, kayak perlakuan lu atau sikap lu seperti setan. Tapi kalau ini justru sebaliknya, kita bisa jadi sadar atau tanpa sadar telah menjadi setan itu sendiri sebagai pengikutnya mereka. Tapi kita nggak bisa bilang kalau mungkin, wah lu kayak gini-gini berarti lu satanis. Tidak segampang itu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Nggak boleh itu, nggak boleh, bahaya. Ini ada yang menarik nih teman-teman. Dalam bahasa Rusia yang kalimatnya itu solv et coagula, dipercaya sebagai salah satu keyakinan atau salah satu jenis dari pengikut satanis, walaupun jenisnya itu banyak. Tapi dalam arti dari solv et coagula sendiri ini, di bahasa Rusia solv itu berarti menyelesaikan, sedangkan menurut bahasa Rumania coagula memiliki arti mengental. Jadi solv et coagula ini memisahkan atau menyelesaikan dengan Tuhan, kemudian disatukan dengan kegelapan. Mereka tidak percaya, orang-orang satanis ini, adanya Tuhan karena tidak ada bukti nyata. Tapi bukan berarti ini saya bilang ini ateis ya, bukan, ini beda. Cuman mereka yang ini mungkin sama perspektifnya dalam, kalau ateis itu mungkin nggak percaya Tuhan karena tidak ada bukti nyatanya, dan satanis juga salah satu unsurnya adalah itu. Tapi bukan berarti mereka ini sama, tapi bisa jadi sama kalau memang mereka ini saling berhubungan. Dan aku nggak berani ngeklaim kalau itu 100% mereka ini berhubungan sosial ya, bukan berhubungan lain-lain ya. Lanjut lagi, para anggota satanik memprotes terhadap Tuhan dan lebih mempercayai Baphomet. Kenapa? Manusia yang dikelilingi oleh keseimbangan maupun kehancuran akan mudah dihasut untuk masuk ke dalam aliran satanik. Satanik sendiri memiliki simbol pentagram yang disebut Sigil of Baphomet yang tadi saya bilang. Bintang terbalik, terus ada pentagramnya, dan pentagramnya itu terbalik. Biasanya ritual satanik ini, atau mungkin kita bisa dibilang malam kelam, itu namanya tuh ritual sabat atau ritual Sabtu. Itu dimulainya pada jam 12 malam, dan sebelum memulai ritual disediakan darah ayam, kayaknya lebih ke ayam hitam ya, atau ayam jenis tertentu, dan kelinci biasanya. Itu disediain di dalam cawan, terus kemudian terdapat logo pentagram di atas altar. Altar itu berarti salah satu tempat untuk melakukan pemujaan, itu disebut altar. Nah,
kemudian di altar itu ada sekelompok satanis yang berdiri di setiap sudut pentagram yang terbalik itu dan dipimpin oleh leader, salah satu pimpinan mereka atau yang dituakan. Leader satanis memulai dan memimpin jalannya ritual ini. Setelah itu berdoa menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia dengan mempersembahkan dirinya kepada setan. Pertama-tama dia akan meminum darah yang telah disediakan minimal 5 tegukan setiap anggota. Wow, banyak ya. Kemudian darah juga ditaruh di tengah-tengah pentagram sampai pagi hari. Dan ini bertujuan untuk mengundang setan itu datang dengan disediakannya darah tersebut. Ada salah satu fakta dari grup band musik black metal yang di Indonesia dulu. Dia itu ikut aliran satanik ini awalnya merasa hampa dan dirinya itu bimbang akan kehidupannya. Terus dia terdoktrin oleh salah satu anggota dari band tersebut, mendoktrin dengan memberikan kebebasan dunia dan mengatakan fakta-fakta yang tertera. Setelah dia terhasut, dia melepaskan Tuhan dan agamanya sendiri. Kita nggak bisa bayangin orang yang menjadi seperti itu tuh udah kedoktrinnya seperti apa ya. Dan dia mengikuti aliran satanik ini dengan mengacu pada yang tadi saya bilang, solve et coagula ini. Dan setelah terhasut, mereka merasa bebas tanpa ada aturan apapun dan tidak terbebani, sehingga senang menjalankan hidupnya dengan bebas. Dan grup band musik black metal ini memprotes terhadap Tuhan dengan membuat lagu dengan lirik-lirik yang bersangkutan. Sebelum memulai lagu, band yang si kawan satanik ini gabung ini selalu mengadakan ritual meminum darah dan disediakan dupa dan bunga di atas altar. Selanjutnya ada hewan kelinci hidup-hidup digigit dan diminum darahnya. Ini penggunaan dupa yang salah menurutku. Dan fakta yang paling saya bikin agak tercengang selain meminum darah dari hewan hidup-hidup, setelah mereka minum ini, mereka merasa percaya diri yang sangat berlebih, sehingga mungkin pas waktu main musik itu lebih powerful dan lebih menguasai panggung. Dari kejadian itu kita bisa ngira ya teman-teman ya, kalau doktrin-doktrin yang mengacu kepada satanik ini udah sangat dalam dan itu bahaya. Dan ini ada salah satu ritual yang dimana ritualnya itu salah satunya itu memakan organ tubuh bayi, bahkan dilakukan seks bebas. Namun dalam satanik tersebut diajarkan untuk berbaik kepada manusia dengan saling membantu antar anggota jika sedang mengalami masalah ekonomi. Dan dalam pemilihan anggota cenderung memilih orang yang cerdas karena dosa terbesar ialah kebodohan dan kecenderungan untuk melakukan kebodohan. Dan pada proses pencarian anggota baru pun didoktrin menggunakan uang, dan setelah mendapatkannya mereka diberikan kompensasi berupa uang lagi. Wow. Dan faktanya uang itu berasal dari kerjasama terhadap situs-situs film pornografi dan masih banyak lagi. Oh, berarti dari hal-hal yang melanggar hukum ya. Satanik ini mencapai level tertinggi karena terkadang dapat melihat langsung sosok karakter iblis tersebut. Padahal menurut saya tuh begini ya, manusia itu merupakan makhluk yang hidup berdampingan dan mempunyai kepercayaan masing-masing atas agama yang ingin dijadikan sebagai petunjuk hidupnya. Agama sendiri terdapat berbagai macam, kayak Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Tapi ada juga di antara mereka itu memang kayak yang nggak percaya, mungkin kita bisa bilang kayak tergolong ateis dan satanis. Tapi kita nggak bisa menyalahkan bagian satanis ini, karena kita nggak bisa memaksa orang untuk percaya terhadap apa yang kita percayai. Karena mereka ini benar-benar halus. Nah,
ada juga beberapa ritual yang saya sempat temui ya, dan saya rangkum itu selain Baphomet itu ada Lucifer, terus Lilith, dan Satan. Satan ini mungkin urutannya paling pertama ya. Satan ini mungkin kalau dalam Kristen saya juga nggak terlalu langsung mendalami lebih dalam, karena ada beberapa hal yang terjadi pada saat kemarin kita nyari dan kita bahas. Satan ini mungkin anak setan ya, lebih tepatnya anak setan yang pertama lah, iblis pertama lah mungkin gitu. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengatakan begini, dan untuk para teman-teman yang ingin melakukan sesuatu dalam hidup, mungkin memang banyak sekali cobaannya. Tapi jangan sampai kita terjerumus karena uang. Oke, kita katakan kita butuh uang, semua orang butuh uang. Tapi kalau sampai kita menganut ajaran satanik yang dimana kita harus membunuh, itu saya rasa udah melenceng. Sama halnya dengan konten-konten YouTuber yang udah besar ya, salah satu channel besar kayak Kisah Tanah Jawa dan Mbak Sarah Wijayanto dan channel-channel yang lain. Saya sempat melihat beberapa konten mereka yang membahas soal ritual satanis, dan memang di situ ada pentagram. Kalau teman-teman merhatiin ya, itu ada pentagram. Nanti saya akan kasih visualnya pentagramnya itu seperti apa. Mereka ini benar-benar bukan, saya susah bilangnya ini, bukan dikatakan menyembah iya, dikatakan memuja iya, dikatakan dirinya menjadi setan itu sendiri iya. Kejadian yang saya bilang tadi akan saya ceritakan. Pas waktu itu selesai saya bahas sama teman-teman itu setelah bikin konten, terus kita bahas iseng-iseng, saya sih yang ngomong, ayo kita coba bahas satanis, kayaknya seru. Mungkin ada beberapa tempat yang kita bisa kunjungi kalau memang tempat itu tempat ritual satanis, niat saya begitu. Cuman berlarut-larut waktu, dan itu mungkin udah jam 1:30 ya, 1:30 malam. Itu kan udah sepi namanya di desa. Seperti yang saya bilang tadi, kita semua merasa emosi. Jadi kita ada 4 orang, dan namanya orang bahas kan paling tatap-tatapan lah. Itu merasakan emosi yang luar biasa. Dan kita pun sampai memberhentikan record. Sebenarnya udah kita record, udah kita rekam. Cuman kita berhenti karena dari diri kita sendiri ini kayak merasa emosi yang luar biasa. Dan kita tidak mengerti kenapa kita itu emosi sama orang ini. Tidak ada alasan yang logis kenapa saya sendiri sampai tersumut emosi. Tapi untungnya bisa nahan. Dan pas saya telaah, memang ada salah satu yang datang. Saya tidak berani bilang dia ini Baphomet. Saya tidak berani bilang dia ini Lucifer ataupun golongannya. Tapi lebih tepatnya dia ini memiliki tanduk yang berbentuknya itu runcing ke atas. Jadi gini ya, bukan lurus begini, tapi lebih ke gini. Dan kakinya itu memang mirip seperti kambing. Entah nih mungkin pengikutnya Baphomet ataupun mungkin penjagaan atau dan lain-lain. Cuman benar-benar kelam dan gelap sekali. Dan energi yang saya rasakan pas waktu itu sangat berbahaya. Ibarat kata, saya maju sedikit, mau nggak mau, suka atau nggak suka, mungkin akan berantem paling, atau mungkin kuat-kuatan paling, pasti. Tapi satu hal yang saya sadari teman-teman ya, mereka ini karena halus dan sesuai apa yang saya rangkum tadi, menyerang mendoktrin orang dengan menggunakan uang, dengan kebebasan, dengan kata-kata manis. Satu kesimpulan yang saya dapat, mereka lebih dahulu menyerang psikisnya kita. Gampang. Kita percaya adanya Tuhan dan adanya agama. Mungkin ini ya, ini saya contohnya ya, mungkin mereka ngetesnya kayak gini. Kalau memang Tuhan itu ada, coba dirimu berdoa dan angkat laptop ini tanpa menggunakan tangan. Bisa enggak? Kalau bisa berarti Tuhan itu ada. Tapi kalau nggak bisa berarti Tuhanmu emang nggak ada.
Salah satu contohnya hal-hal kecil itu kayak gitu. Cuman saya sendiri merasa pengen menjelaskan ini karena melihat kejadian-kejadian nggak kayak gini nih, ini lebih kejam ini gitu. Dan saya juga sempat nyari beberapa informasi satanis yang ada di Indonesia ya. Dan memang ada beberapa kasus dan ada juga yang dari Kominfo juga itu bilang kayaknya hoax. Oke, kita terima karena kita kan nggak tahu kebenarannya seperti apa. Tapi ada miss di sini. Setiap kali kasus itu hanya sebatas oh ya ini clear dan sudah selesai. Dan kalau kita cari berita-berita terkait satanis di Indonesia itu nggak ada. Atau ada pun, sekalipun ada itu mungkin hanya tipis-tipis saja, nggak sampai selesai. Jadi saya mikir punya opini itu kayak gini, berarti salah satu jurnalis atau yang menulis berita atau artikel terkait satanis ini juga merasakan rasa takut yang sama ketika dia membahas ini. Rasa takutnya bukan luar biasa main ya, mungkin ya namanya kadang kan ada orang yang udah punya berkeluarga, terus ada pun juga yang masih lajang. Sama-sama khawatir mungkin atas keselamatan dirinya ataupun keselamatan orang-orang yang dia sayangi kan gitu. Saya nggak berani bilang kalau 100% satanis itu ada di Indonesia, tapi saya percaya bahwa mereka itu ada di sekeliling kita dan kita nggak tahu mereka itu kayak gimana itu kita nggak tahu. Karena ada salah satu narasumber kemarin saya sempat bicara itu di Discord ya, saya sempat bicara bahwa misalnya dia ada kasus di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Itu kalau bilang ada salah satu tempat kita memuja Tuhan atau kita bisa dibilang kita sembahyang itu ada replikanya dan salah satu pengikut di sana itu dia itu satanis. Ada salah satu yang sadar sehingga dia melaporkan itu ke polisi, ke aparat setempat. Cuman karena tempat ini tempat kita ibarat kata agama, jadi agak susah ya teman-teman dan butuh bukti konkret. Awal pengecekan pertama polisi itu tidak menemukan bukti apapun ya terkait bahwasannya tempat sembahyang ini adalah tempat ajaran sesat atau satanis gitu kan. Cuman ada salah satu aparat yang mungkin ngecek ulang ya dan mereka menemukan ada ruangan bawah tanah. Dan di ruangan tersebut terdapat ritual pemujaan-pemujaan satanis, termasuk mungkin pentagramnya, terus patung-patungnya. Kenapa saya bilang satanik ini kompleks? Karena kita tidak bisa serta-merta hanya bilang karena orang ini pengrajin batu, terus kita bilang dia satanis, itu nggak bisa. Terus ada orang ateis kita bilang satanis, oh nggak bisa seperti itu. Butuh fakta dan bukti konkret. Cuman saya tahu ketika saya bahas ini mungkin saya akan diserang-serang oleh mungkin ya salah satu pengikut satanis dan lain-lainnya. Cuman saya bilang kalau memang hal ini kejam, jadi ya udah, ayo gitu. Oke, menurut teman-teman gimana tentang satanis ini? Atau mungkin teman-teman ada yang punya cerita atau pengalaman seperti Mbak Anggi ya, yang salah satu kejadian yang fenomenal yang sempat ada di kontennya channel Ustadz Faizar, terus Kisah Tanah Jawa, Om Hao, dan di Mas Mongol. Kalau ada penjelasan terkait satanisme lebih lanjut dan teman-teman mungkin kejadian pernah ngalamin sendiri atau gimana, kalau ingin langsung lempar ke kita untuk menceritakan atau mungkin ngajak teman-teman buat podcast, silakan aja, kita terbuka untuk semuanya. Sekali lagi, percayalah kepada dirimu sendiri walaupun itu susah. Hidup ini, kalau hidup ini tenang-tenang aja dan lempeng-lempeng aja, nggak ada yang namanya itu atas dan bawah. Itu aja. Dan pesan saya yang terakhir itu, janganlah sampai teman-teman terhasut hal begitu. Walaupun uang itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Oke, kita sudahi aja video kali ini.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa untuk subscribe, terus nyalain loncengnya, terus share ke teman-teman semua ya. Thank you.